pada kesempatan ini di pertemuan kita di majelis kita Hukum Bisnis dan Perbankan, kita akan bahas tentang gadai dan fidusia dalam hak kebendaan yang bersifat memberi jaminan. Pernah nggih mendengar istilah hukum jaminan yang biasanya diistilahkan dengan gadai atau lain sebagainya ya. Banyak masyarakat mengartikan hukum jaminan adalah hukum gadai, namun rupanya hukum jaminan itu lebih dari sekedar gadai menggadai. Konsep hukum jaminan dalam undang-undang, jaminan adalah aturan hubungan hukum antara penjamin atau debitur dengan penerima jaminan atau kreditor. Berarti debitur itu apa? Debitur orang yang berhutang ya, kreditor orang yang memberikan hutang ya. Sebagai akibat dari pengenaan hutang atau kredit tertentu dengan jaminan berupa benda atau orang tertentu. Undang-undang hukum jaminan tidak hanya mengatur keamanan hukum kreditor sebagai pemberi hutang, tetapi juga perlindungan hukum bagi debitur sebagai penerima hutang. Makna hukum jaminan menurut para ahli, menurut J. Satrio, hukum jaminan adalah aturan hukum yang mengatur jaminan piutang kreditur kepada debitur. Menurut uraian Satrio ini, hal ini menyangkut hak kreditur dan mengabaikan hak debitur. Menurut Profesor Muhammad Ali Mansur, hukum jaminan adalah aturan yang mengatur hubungan hukum antara kreditur dan debitur ketika anggunan diperlukan sebagai pemberian kredit. Menurut Sri Sudewi Masyun Sofyan, hukum jaminan merupakan undang-undang yang mengatur konstruksi yuridis dan memungkinkan pemberian fasilitas kredit melalui penjaminan barang yang dibeli sebagai jaminan. Dalam pasal 1131 KUH Perdata yang berbunyi segala barang-barang bergerak dan tidak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perseorangan debitur itu. Alhasil seluruh harta benda seseorang otomatis menjadi jaminan atas hutangnya. Di dalam pasal 1132 KUH Perdata, dan hasil penjualan barang tersebut dibagi sesuai dengan rasio hutang masing-masing, kecuali ada alasan yang sah untuk didahulukan. Dalam artian dia kreditur yang kongruen ya, dia mempunyai privilege ya. Jaminan ada yang bersifat umum dan bersifat khusus. Jaminan umum ini sesuai dengan pasal 1131 KUH Perdata. Semua barang yang dimiliki oleh penghutang, baik yang bergerak atau tidak bergerak, saat ini atau akan datang menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan. Dengan jaminan khusus yaitu ada pasal-pasal dalam hukum jaminan yang mengatur barang-barang yang dijadikan anggunan hutang atau yang dikenal sebagai jaminan kebendaan. Jaminan kebendaan yaitu jaminan dengan objek berupa harta bergerak atau tidak bergerak. Dimaksudkan untuk menjamin hutang kepada kreditur jika debitur tidak mampu membayar hutang di masa mendatang. Hak kebendaan yang bersifat memberi jaminan antara lain, pada sesi ini saya bahas tentang gadai atau panrets, hipotek, roya, dan fidusia. Gadai adalah suatu hak yang diperoleh kreditur atas suatu benda bergerak yang diberikan debitur kepadanya sebagai jaminan pelunasan, pembayaran, dan memberikan hak kepada kreditur untuk mendapat pembayaran lebih dahulu dari kreditur-kreditur lainnya atas hasil penjualan benda tersebut. Ini di pasal 1150 BWI atau
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hak gade atau panrets. Hak gade adalah tambahan dari suatu perjanjian pokok, yaitu perjanjian pinjam-meminjam uang, dengan tujuan agar kreditor jangan sampai dirugikan. Apabila debitur lalai membayar kembali uang pinjaman berikut bunganya, jadi tidak mungkin timbulnya adanya hak gade ini tanpa ada perjanjian pokok, yaitu perjanjian hutang piutang. Hak gade atau panrets. Hak gade senantiasa melekat meskipun hak milik atas benda itu jatuh ke tangan orang lain seperti ahli warisnya. Pemegang hak gade yang kehilangan benda itu berhak meminta kembali benda itu dari tangan siapapun benda tersebut selama 3 tahun. Maksimal 3 tahun. Misalkan benda itu hilang, ketemu, dia berhak meminta. Maksimal 3 tahun. Ini sesuai dengan pasal 1152 ayat 3, contoh di pasal 1977 ayat 2 BW. Hak untuk meminta kembali berdasarkan pasal 1977 BW ayat 2 diberikan kepada pemilik benda bergerak. Jika benda bergerak berhak minta kembali ya. Sehingga di pasal 1152 ayat 3 BW bahwa hak gade dipersamakan dengan hak milik. Unsur terpenting dari hak gade adalah benda yang dijaminkan harus berada dalam kekuasaan pemegang gade. Jadi misalkan dia menggadekan motornya, berarti motor sama BPKB-nya itu dipegang oleh pemegang gade. Namun penguasaan tersebut bukan untuk menikmati, memakai atau memungut hasil. Ya, berarti misalkan ada teman menggadekan motor atau apa, kita tidak berhak untuk memakai atau menikmatinya. Melainkan hanya sebagai jaminan pembayaran hutang si debitur atau pemberi gade. Objek gade atau panrets itu bisa berupa benda bergerak, baik benda bergerak yang berwujud maupun benda bergerak yang tidak berwujud, berupa hak untuk mendapatkan pembayaran uang dalam bentuk surat-surat berharga. Subjek hak gade, subjek itu berarti kan pelaku ya. Subjek hak gade adalah pemberi dan penerima hak gade. Hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang pada umumnya cakap. Cakap itu dalam artian berarti dia sehat ya, sehat mentalnya, dewasa ya, dan mampu melakukan perbuatan hukum mengasingkan, misal menjual, menukar dan lainnya. Dalam artian dia benar-benar pemilik dari benda itu. Maksud dari mengasingkan itu ya. Di pasal 1152 ayat 4 BW menentukan bahwa kalau ternyata debitur tidak berhak untuk mengasingkan, misalkan menjual, menukar, menghibahkan, dan lain-lain benda itu, gade tidak dapat dibatalkan. Sepanjang penerima gade atau debitur betul-betul beranggapan bahwa pemberi gade berhak untuk membebankan benda yang bersangkutan dengan hak gade. Nah, permisi ya, izin saya tak minum sebentar. Subjek hak gade, kalau penerima gade mengetahui atau seharusnya dapat menyangka bahwa pemberi gade tidak berhak mengasingkan objek gade, maka penerima gade tidak mendapatkan perlindungan hukum dan hak gade harus dibatalkan. Misalkan menggadekan mobil yang bukan miliknya, itu kan penggelapan, bukan gade, dan ini harus dibatalkan, dan dia tidak mendapatkan perlindungan hukum. Timbulnya hak gade didasarkan atas perjanjian mengadakan gade. Iya, dia tidak mendapatkan perlindungan hukum, bahkan sangat mungkin dia menjadi penada. Timbulnya hak gade didasarkan atas perjanjian mengadakan gade, baik yang dibuat secara tertulis, otentik itu
hadapan pejabat yang berwenang atau di bawah tangan. Di bawah tangan itu di atas kertas bermaterai dengan tangan kedua belah pihak dan para saksi, atau dibuat secara lisan. Akan tetapi dengan perjanjian gade saja tidak berarti hak gade telah terbentuk dengan sendirinya, melainkan harus disertai dengan penyerahan benda yang digadekan tersebut. Jadi bukan sekedar oret-oretan atau salaman, akad, tetapi benda tersebut harus diserahkan, benda yang digadekan, kepada si penerima gade. Hak-hak pemegang gade atau kreditur antara lain pertama yaitu menahan benda yang digadekannya, yang digadekan kepada dirinya selama hutang pokok, bunga, dan biaya lainnya belum dilunasi oleh debitur. Yang kedua, mendapat pembayaran atas piutangnya dari hasil penjualan benda yang digadekan. Penjualan benda gade dapat dilakukan sendiri oleh pemegang gade atau melalui pengadilan. Ketiga, meminta ganti seluruh biaya yang timbul yang telah menjadi beban dirinya dalam memelihara benda gade. Menggadekan kembali benda gade dalam hal kasus seperti telah menjadi kebiasaan, seperti menggadekan saham-saham perseroan atau obligasi. Mempunyai hak untuk didahulukan atau preferensi dalam menerima pembayaran atas piutangnya terhadap piutang-piutang lainnya. Jadi penerima gade ini memiliki hak preferen untuk didahulukan apabila ada banyak kreditur. Ya jelas karena benda itu kan dikuasai oleh penerima gade. Dijual secara langsung pun bisa kan karena berupa surat dan bendanya kan dia yang pegang. Kewajiban pemegang gade yang pertama, bertanggung jawab atas hilangnya atau berkurangnya nilai barang yang digadekan yang disebabkan karena kelalaian. Misalkan karena hilang, atau karena rusak, digigit tikus atau apapun, dan lain-lain. Yang kedua, wajib memberitahukan kepada pemberi gade jika ia bermaksud untuk menjual barang gade. Misalkan pihak yang menggadekan sudah tidak mampu membayar bunga atau mengangsur atau segala, dia boleh untuk menjual, tapi harus memberitahukan kepada si pemberi gade. 3. Memberikan perhitungan tentang perincian hasil penjualan benda gade, dan setelah mengambil sebagian untuk pelunasan piutangnya, maka harus menyerahkan kembaliannya atau kelebihannya kepada pemberi gade. Di keempatnya, kewajiban keempat itu harus mengembalikan benda gade bila mana hutang pokok, bunga, dan biaya pemeliharaan benda gade telah dilunasi oleh debitur. Gade menjadi hapus karena pertama, karena perjanjian hutang pokok, hutang piutang atau perjanjian pokoknya selesai atau hapus. Berarti lunas ya. 2. Penyalahgunaan wewenang pemegang gade sehingga diperintahkan untuk mengembalikan benda gade. Ketiga, benda gade dikembalikan atas kemauannya sendiri oleh pemegang gade kepada pemberi gade. Biasanya ini dalam hal hutang dianggap telah lunas atau telah dihapuskan. 4. Pemegang gade oleh suatu sebab tertentu menjadi pemilik benda yang digadekan. Dalam artian mungkin disusui atau gimana. 5. Dieksekusi oleh pemegang gade karena melenyapnya atau hilangnya benda gade. Hipotek
adalah klaim hukum atas harta tak bergerak yang digunakan sebagai jaminan dalam penyelesaian kontrak. Hipotek itu semacam SKMHT atau HT itu. Tujuan hipotek juga untuk memberi jaminan kepada kreditur tentang kepastian pembayaran pelunasan atas uang yang dipinjam debitur sedemikian rupa. Bahwa apabila debitur prestasi, maka benda-benda yang dibebani hipotek dapat dijual atau dilelang, dan pendapatan penjualan tersebut dipergunakan pertama kali untuk membayar hutang yang dijamin dengan hipotek tersebut. Di dalam pasal 1163 ayat 2 BW diterangkan bahwa karena hipotek tetap melekat pada bendanya, maka meskipun benda itu kemudian dimiliki orang lain, hipotek tetap melekat atas benda itu. Jual beli tidak menggugurkan hipotek. Misalkan dia jual beli di bawah tangan, belum lunas, misalkan rumah itu dioper-kreditkan misalkan. Ini tidak menggugurkan hipotek. Sifat dalam hipotek, sifatnya yang pertama konvensional, artinya perjanjian pembebanan hipotek harus secara tegas menyatakan hal itu dan dibuat dengan akta otentik. Ya, berarti dengan akta otentik biasanya di hadapan notaris. Sifatnya tidak dapat dibagi atau ondelbarheid. Bahwa hipotek itu tetap berlangsung walaupun sebagian hutang telah dibayar. 3. Sifatnya tetap melekat pada bendanya. Sackgeflock. Meskipun benda yang dibebani hipotek berpindah tangan, hipotek tetap melekat pada benda tersebut. Sifat-sifat dalam hipotek. Yang keempat adalah sifatnya mudah dieksekusi. Benda yang dibebani hipotek dapat dijual sendiri oleh kreditor atau dengan perantaraan hakim. Tidak perlu bantuan tenaga atau penjualan khusus. Sifatnya didahulukan droit de préférence. Pelunasan hipotek lebih didahulukan daripada piutang-piutang lainnya, kecuali ditetapkan lain oleh undang-undang. Sifatnya aksesor, sebagai pelengkap dari perjanjian pokok atau hutang piutang. 7. Bersifat sebagai jaminan untuk menjamin pelunasan suatu hutang saja dan tidak memberi hak untuk menguasai dan memiliki benda jaminan. Asas-asas hipotek antara lain yang pertama terbuka untuk umum, Openbarheid, yaitu bahwa hipotek didasarkan dalam suatu daftar umum supaya dapat diketahui oleh pihak ketiga. Asas ini dikenal dengan nama asas publisitas. Keduanya asas spesifikasi atau specialities, bahwa hipotek hanya dapat dibebankan atas benda-benda yang ditunjuk secara khusus. Yang berupa apa, berapa luasnya, berapa besarnya, jumlah ukuran, di mana letaknya atau batas-batasnya, dan lain sebagainya. Jadi mesti spesifik ya. Hipotek atas benda tak bergerak yang telah ditentukan secara khusus sebagai unit kesatuan, misalkan sebuah rumah, tidak dapat hanya dibebankan atas pavilion rumah tersebut, atau hanya atas 1 atau 2 kamar di dalam rumah tersebut. Jadi merupakan satu kesatuan. Objek hipotek, objek itu berarti kan yang menjadi bahan dari hipotek, yaitu benda-benda yang tidak bergerak, yang dapat dipindah tangankan. Bendanya tidak bergerak, tapi dapat dipindah tangankan dalam artian dijual. Setelah berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 berikut peraturan pelaksanaannya, maka benda tidak bergerak
Yang dapat dibebani hipotek adalah hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, baik yang berasal dari konvensi hak tanah barat, seperti hak eigendom, hak obstal, hak edspat, maupun hak tanah adat. Dengan syarat hak tersebut telah didaftarkan dalam daftar buku tanah. Subjek-subjek itu berarti pelaku ya. Subjek hipotek adalah para pihak yang mengadakan perjanjian hipotek, yaitu pihak pemberi hipotek dan pihak penerima hipotek. Orang yang dapat membeli hipotek atau dalam hal ini berarti yang berhak menghipotekkan suatu benda haruslah orang yang berhak mengasingkan benda itu. Berarti dia pemilik sah. Orang dilarang membebani hipotek suatu benda yang tidak atau belum dapat diasingkannya. Namun orang boleh membebani hipotek suatu benda miliknya untuk menjamin pembayaran hutang orang lain. Hapusnya hipotek. Berdasarkan pasal 1209 BW, hipotek hapus karena hal-hal sebagai berikut. Pertama, hapusnya perjanjian hutang pokok. Cara hapusnya hipotek yang paling sering terjadi dibandingkan dengan cara yang lainnya adalah hapusnya perhutangan atau perjanjian pokok yang mengakibatkan hapusnya hipotek sebagai hak asesor atau hak tambahan ya hipotek ini di pasal 1381 BW. Pelepasan hipotek oleh debitur. Berarti debitur mengikhlaskan untuk dilelang atau diserahkan dan sebagainya. 3, karena keputusan hakim. Yang dimaksud bersifat asesor berarti perjanjian jaminan merupakan perjanjian tambahan yang tergantung pada perjanjian pokoknya. Hapusnya hipotek yang di luar pasal 1209 BW tersebut, di atas masih terdapat banyak cara lain yang mengakibatkan hapusnya hipotek. Antara lain, pertama, karena hapusnya benda yang dihipotekkan. Bila mana suatu hak atas tanah yang membebani hipotek habis, maka jangka waktunya telah selesai, maka hipotek atas tanah itu juga menjadi hapus. 2, adanya pencampuran hutang, yakni pemegang hipotek menjadi pemilik benda yang dihipotekkan. Dalam hal ini penerima hipotek statusnya juga pemberi hipotek. Sampai di sini mungkin ada yang ditanyakan. Kalau tidak ada, saya lanjut. Kalau ada, monggo. Mohon izin bertanya, Pak. Saya lanjut, nggih. Lanjut dulu aja, Pak. Nggih, monggo. Untuk yang benda jaminan tadi, Pak, Nggih. ketika hilang berarti hapus, Pak. Dalam artian, misalkan sebuah barang yang sudah digadaikan, berarti kan misalkan motor digadaikan, tapi kan tidak menggadaikan motornya, menggadaikan BPKB-nya. Nah, kalau tadi sempat ada hilang, misalkan motornya itu hilang secara tidak sengaja. Sekedap. Nggih, Pak Vincent, ulangi. Saya Muhammad Nadi, Pak. Nggih, Pak, monggo. Yang sering terjadi itu kan hilangnya suatu benda yang digadaikan seperti motor. Motor kan tidak digadaikan motornya, tapi kebanyakan kan yang digadai BPKB. Ketika motor itu hilang tidak dalam kesengajaan. Apakah itu masuk ranah pidana atau tidak, Pak? Kalau gadai itu sama bendanya, Pak. Kalau tidak sama bendanya, cuma BPKB itu namanya nanti jaminannya fidusia. Beda lagi berarti. Beda lagi, nggih. Nanti kita bahas fidusia itu. Fidusia seperti leasing-leasing itu, toh, Pak, nggih. Iya, Pak. Kalau hilang, nggak apa-apa kita bahas apa. Yang maksud jenengan kalau benda itu hilang gitu ya, Pak? Iya, Pak. Hilang, dicuri orang misalkan, atau dibegal orang gitu, nggih.
Iya, karena tidak dihilangkan secara sengaja. Ya, dari laporan kepolisian itu kan nanti bisa keluar asuransi, Pak, kalau tidak sengaja. Di saat kita dibebani hak jaminan fidusia itu kan juga ada asuransinya juga. Jadi benda itu akan diganti. Ini saya ngomong teori ya, Pak ya. Teorinya Ya, itu seperti itu, praktek di lapangannya walau akhlam. Di ya saat itu yang sering di saat terjadi. di saat kita kredit itu kan ada asuransinya, Pak. Ya, ya, betul, paham Pak. Mungkin nanti dilanjut dulu nanti kalau ada yang ditanyakan lagi, saya tanyakan lagi. Oh, iya. Apa yang terjadi jika debitur gagal memenuhi kewajibannya? Di pasal 1178 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pelaksanaan hipotek dapat dalam kasus debitur wan prestasi atau ingkar janji atau melanggar janji memberi peminjam, namun diperkenankan kepada pemegang hipotek pertama untuk dan pada waktu diberikan hipotek dengan tegas minta diperjanjikan bahwa jika hutang pokok tidak dilunasi semestinya. Perbedaan, kita bahas tentang perbedaan kreditur dan debitur sebelum kita lanjut tadi ya. Tadi belum saya bahas ini. Kreditur yaitu pihak pemberi kredit atau pinjaman. Sedangkan debitur adalah pihak peminjamnya. Apakah itu kreditur? Yaitu pihak pribadi atau kelompok atau pemerintah ataupun perusahaan swasta yang memberi satu atau lebih tagihan kredit atas sebuah aset atau layanan jasa lainnya kepada pihak kedua. Pemberian kredit tersebut tercantum dalam bentuk perjanjian atau kontrak berisikan bahwa pihak kedua akan mengembalikan aset dengan nilai yang setara. Kreditur di dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan, kreditur adalah pihak dengan hak piutang, baik karena perjanjian atau undang-undang, dan dapat menagih hak tersebut di pengadilan. Hak piutang tersebut tak terbatas pada piutang kredit saja, namun juga jenis transaksi lainnya, di mana ada pihak yang berhak mendapatkan pembayaran dari individu atau kelompok lainnya. Maka pihak tersebut adalah kreditur. Kreditur mendapat pengawasan ketat dari OJK, Otoritas Jasa Keuangan, supaya mengantisipasi perbuatan sewenang-wenang yang merugikan pihak lainnya. Dalam artian misalkan pinjol itu kan ada yang lolos dari pengawasan OJK. Fungsi kreditur sebagai penyalur kredit cadangan, fungsi kreditur yaitu pertama sebagai penyedia dana sesuai permintaan. Kreditur mengecek riwayat kredit debitur melalui BI checking apakah sudah sesuai dengan standar 5C of credit, 5Cs of credit yang berupa karakter, kapital, karakter yaitu karakter dari debitur tersebut, kapital yaitu jumlah kekayaannya, kapasiti atau kapasitas untuk membayar hutang itu, kolateral itu anggunan yang dijadikan anggunan, dan condition keadaan ekonomi pada saat hutang tersebut. Terus fungsi kreditur juga meningkatkan pendanaan produktif. Dengan meningkatnya pendanaan produktif dari kreditur akan lebih banyak usaha yang berkembang
sehingga lapangan kerja ikut bertambah banyak. Fungsi kreditur sebagai penyedia jalur kredit cadangan, dengan adanya kreditur memberikan rasa aman tersendiri, terutama bagi pihak yang usahanya mungkin sedang bermasalah dalam hal likuiditasnya, seperti cash flow-nya sedang macet, operasionalnya kurang lancar, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, kreditur dijadikan sebagai jalur kredit cadangan. Fungsi kreditur juga membantu lancarnya perputaran ekonomi negara. Jika dilihat dari sisi produktif, peran kreditur adalah membantu tingkat kesejahteraan, baik melalui penyedia dana maupun modal usaha. Sedangkan dari sisi konsumsi, kreditur ikut andil membantu menopang kehidupan masyarakat. Definisi bank menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 98 tentang perbankan, yaitu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan kemudian menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman atau kredit atau dalam bentuk lainnya. Ini yang dimaksud perbankan. Bank sangat ketat dalam memberi aturan bagi para nasabah yang ingin mengakses kredit. Hal ini berkaitan dengan prinsip 5C, karakter, kapital, kapasitas, kolateral, dan condition. Nasabah yang memenuhi kriteria 5C adalah orang yang potensial untuk diajak bekerja sama atau layak mendapatkan pembiayaan mereka. Jenis-jenis kreditur adalah kreditur preferen, kreditur separatis, kreditur kongruen. Kreditur preferen yaitu kreditur yang paling umum ditemui seperti bank pemberi kredit, piutang dagang, dan lain-lain. Dalam mata hukum, prioritas dari jenis kreditur ini berada pada urutan terakhir dibandingkan jenis lainnya. Sedangkan kreditur separatis, yaitu kreditur dengan hak atas anggunan berdasarkan jaminan debitur seperti penggadaian, hipotek, dan jaminan fidusia. Dalam mata hukum, jenis kreditur itu berada pada nomor 2, sebab nominal hutang lebih besar dari kreditur preference. Sedangkan kreditur kongruen, yaitu dia memiliki hak istimewa di mata hukum. Ini misalkan lembaga pajak. Perpajakan itu memiliki hak privilege dalam pembayarannya yang telah ditetapkan di depan hukum dan otomatis mendapatkan sanksi apabila tidak dibayar tepat waktu. Siapa saja yang termasuk kreditur? Ya, yang termasuk dari kreditur tadi adalah fintech atau pay letter ya. Pay letter atau kredit online, bank, lembaga non-bank, dan venture kapitalis. Membeli sesuatu secara kredit memang bisa mempermudah siapa saja, akan tetapi sangat berbahaya apabila kita tidak mengetahui apa saja istilah yang terdapat dari proses kredit tadi. Ada tip dari saya, berhutanglah di saat kalian mampu, dan jangan berhutang di saat engkau butuh. Ini yang saya maksud gini, misalkan kita mau bikin usaha, kita hutang, itu kan kita belum mampu. Kita butuh dana untuk usaha, untuk membuat usaha. Saya mohon jangan hutang, tapi berhutanglah di saat kalian mampu. Misalkan dalam artian usaha itu sudah rame, berkembang, kita butuh dana untuk meningkatkan produksi atau meningkatkan penjualan. Lah di saat itulah Anda harus berhutang. Misalnya gampangan gini, gampang-gampangan jenengan dapat order misalkan 100 unit komputer. 1 unit misalkan itu 2 juta misalkan. Ini misalkan. Berarti kita butuh dana itu kan 200 juta. Kita dapat DP misalkan 20%, berarti 40 juta ya. 40 juta, komputer itu 200 juta tadi. Misalkan kita punya uang 20 juta juga, berarti kita sudah ada dana 60 juta. Nah, kalau pulaannya misalkan
kita kulaannya itu sekitar 150 juta misalkan. Berarti kan kita sudah punya uang 150 dikurangi 60 kurang 90 juta loh. Ya, di saat itulah jenengan hutang. Hutang misalkan, Mas saya pinjam uangnya ya Mas buat ngambil komputer di sini. Nah, setelah kita dapat pinjaman, kita kulaan, komputer kita siapkan, kita kirim, kita dapat pembayaran. Nah, di saat itulah kita langsung mampu untuk mengembalikan. Kalau belum apa-apa, sudah hutang, faktanya banyak yang hancur. Oke. Terus sekian sedikit dari saya. Semoga bermanfaat. Di berikutnya saya bahas tentang tenor. Tenor adalah salah satu istilah yang cukup sering kita temui dalam perkreditan. Tenor adalah jangka waktu dari pinjaman kredit yang kita lakukan, yang mana kita harus membayar sesuai dengan jangka waktu yang sudah disebutkan atau kita setujui bersama. Apabila kita melakukan kredit atau pinjaman dalam jumlah yang besar, dan kemampuan kita untuk membayar pinjaman tersebut tidak banyak, maka kita bisa mengambil tenor atau waktu pembayaran yang agak panjang. Sebaliknya, jika jumlah kreditnya kecil, maka kita bisa mengambil tenor yang lebih singkat agar kita bisa melunasi lebih cepat. Kategori tenor ada tenor panjang dan tenor pendek. Tenor panjang ini memiliki waktu pengembalian panjang mulai dari 3 sampai 30 tahun ini dinamakan tenor panjang. Salah satu transaksi yang menawarkan tenor dalam waktu yang panjang itu misalkan kita ngambil kendaraan bermotor, misalkan mobil. Sekarang mobil sampai 60 bulan ya bisa. Dan atau mengambil KPR rumah. Ini bisa sampai 20 tahun, bahkan mungkin lebih. Tergantung usia kita juga. Tidak semua orang bisa mendapatkan tenor dalam jangka waktu yang panjang. Karena bank tidak mau mengambil resiko yang tinggi dengan memberikan pinjaman kepada orang yang tidak memiliki penghasilan secara tetap setiap bulannya, ataupun dengan sudah usia resiko tinggi. Tenor pendek biasanya memiliki waktu pengembalian lebih singkat, misalkan 1 bulan hingga maksimal 3 tahun. Transaksi yang menawarkan tenor pendek ini transaksi yang mengeluarkan uang dalam jumlah yang tidak banyak, seperti membeli elektronik, handphone, laptop, terus misalkan kulkas, mesin cuci, dan lain-lain. Sedangkan apakah itu plafon kredit? Plafon kredit atau ceiling adalah batas tertinggi untuk pembiayaan kredit yang disediakan oleh pihak perbankan atau pihak non-bank. Berdasarkan pihak yang terlibat, plafon kredit dibagi menjadi 2. Satu yaitu plafon kredit yang diajukan oleh calon debitur. 2, plafon kredit yang disetujui oleh pihak lembaga keuangan atau bank. Jadi plafon kredit yang diajukan dan plafon kredit yang disetujui. Plafon kredit rumah itu sama dengan harga rumah dikurangi jumlah uang muka yang sudah dibayarkan ke pihak developer atau pemilik rumah. Dari rumus di atas, kita ketahui bahwa besar kecilnya uang muka sangat mempengaruhi plafon kredit yang diberikan oleh bank. Jadi plafon kredit ialah besaran utang yang dimiliki debitur kepada bank. Misalkan Agus ingin membeli rumah seharga 500 juta dengan skema KPR melalui BRI dengan tenor 15 tahun. DP alias uang muka yang harus dibayarkan adalah 30%, yaitu sekitar 150 juta. Dengan rumus di atas, maka plafon kredit yang diberikan BRI adalah 500 juta dikurangi 150 juta, yaitu 350 juta. Angka 350 juta itulah yang akan menjadi nilai hutang debitur kepada BRI dan harus dilunasi sesuai dengan tenor yang disepakati. Interest rate atau suku bunga
adalah biaya yang dibebankan oleh pemberi pinjaman atau lender atau kreditur kepada peminjam atau borrower atau debitur. Tingkat suku bunga ini berlaku saat nasabah menyimpan uang mereka di bank. Suku bunga ditetapkan berdasarkan persentase jumlah dana yang dipinjam. Umumnya suku bunga ditetapkan sebagai tingkat persentase tahunan yang dibebankan atas dana yang dipinjam. Suku bunga SBI adalah surat berharga dalam bentuk rupiah yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Surat tersebut menjadi bentuk pengakuan hutang dengan jangka waktu pendek yang ditransaksikan dengan diskonto. Cara kerja interest rate, suku bunga dibebankan sebagai biaya penggunaan aset. Aset yang dipinjam dalam bentuk uang tunai, barang tertentu, kendaraan, atau properti. Suku bunga berlaku untuk hampir semua transaksi peminjaman. Contohnya peminjaman dana untuk membeli rumah, mendanai proyek, peluncuran lini bisnis, membayar tagihan, dan lain-lain. Faktor yang mempengaruhi suku bunga pinjaman, kebijakan bank. Ya. Setiap bank memiliki kebijakan terkait dengan jumlah bunga. Mereka sudah memperhitungkan berbagai aspek seperti tingkat bunga bank sentral, kompetisi, situasi pasar, dan masih banyak lagi. Besaran pinjaman. Jumlah uang yang kita pinjam ini berpengaruh ke besaran bunga. Tenor. Tenor cicilan ini mempengaruhi juga suku bunga juga. Semakin singkat, otomatis bunganya pasti semakin ringan dan sebaliknya. Pekerjaan dan jumlah penghasilan. Pekerjaan dan jumlah penghasilan turut berpengaruh ke bunga yang dibebankan. Riwayat kredit. Bank akan melihat apakah Anda memiliki catatan kredit yang buruk alias kredit macet. Jika iya, hal tersebut sangat berpengaruh ke jumlah bunga yang dibebankan. Jenis-jenis interest rate ada real interest rate dan nominal interest rate. Real interest rate ini adalah koreksi atas tingkatan inflasi. Rumus real interest rate yaitu nominal rate dikurangi rate of inflation. Nominal interest rate jenis ini biasanya terpampang pada rekening koran kita, di mana nasabah dapat melihat tingkat pengembalian atas investasinya. Cara penghitungan interest rate yaitu kita ambil contoh kasus, kita meminjam uang di bank sebesar 30 juta dengan tingkat suku bunga 4%. Artinya kita harus membayar bank sejumlah pinjaman asli ditambah bunga, yaitu 30 juta ditambah kurung tutup 4% kali 30 juta, yaitu sama dengan 40 juta ditambah 1.200.000 ya. 4% kali 30 juta tadi kan 1.200.000. Jadi total yang harus kita kembalikan adalah 31.200.000 rupiah. Ini dalam waktu 1 tahun. Ya. Berarti 31.200.000 rupiah. Contoh di atas menunjukkan bahwa harus membayar bunga 1.200.000 dengan asumsi pinjaman tersebut berlangsung selama 1 tahun. Jika pinjaman tersebut berlangsung selama 30 tahun, perhitungan pembayaran bunganya akan menjadi sebagai berikut. 30 juta dikalikan 4% kalikan 30. Berarti simple interest rate-nya adalah 36 juta. Suku bunga tahunan 4% atas pinjaman ditetapkan sebesar 1,2 juta. Setelah 30 tahun, total pembayaran bunga adalah 36 juta.
Di sini bank memperoleh penghasilan 36 juta. Jadi total yang harus dibayar adalah 30 juta itu 36 juta ditambah 30 juta berarti 66 juta. Pencoretan atau roya. Jika hipotek hapus, maka dilakukan pencoretan atau roya terhadap daftar hipotek pada buku tanah. Ya, misalkan jenengan ambil rumah dan rumahnya itu sudah lunas. Nanti kan ada roya dari pihak bank itu untuk melakukan pencoretan. Atau kalau istilah gampangnya di sepeda motor atau mobil itu buka blokir di Samsat gitu. Tapi kalau ini pencoretan royanya ini di BPN, Badan Pertanahan Nasional. Pencoretan ini hanya dapat dilakukan berdasarkan persetujuan antara pihak-pihak yang bersangkutan atau atas putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Kalau putusan pengadilan itu misalkan kita sudah menang dari lelang. Dalam praktek perbankan, hapusnya hipotek ini diberitahukan secara resmi oleh pihak bank kepada Kepala Kantor Pertanahan atau Kepala Kantor Pendaftaran Tanah, Kakanta, untuk dapat dilakukan pencoretan atas permintaan pihak yang berkepentingan. Pencoretan atau roya ini dilakukan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah setelah menerima surat tanda bukti hapusnya hipotek atau roya tadi. Ini berdasarkan peraturan pemerintah nomor 10 tahun 61 di pasal 29 ayat 2. Atas dasar permintaan pencoretan, maka Kepala Kantor Pendaftaran Tanah mencatat pada buku tanah hipotek bahwa hipotek seluruhnya dihapuskan. Fidusia ya, fidusia ini yang saya bahas, yang jenengan tanyakan tadi, Pak. Fidusia berarti kepercayaan. Bahwa fidusia merupakan lembaga jaminan atas dasar kepercayaan tanpa harus menyerahkan fisik suatu benda yang dijaminkan. Syaratnya harus ada perjanjian peralihan hak. Cuma peralihan hak saja tanpa menguasai dari benda tersebut. Perjanjian peralihan tersebut bisa berupa constitutum possessorium untuk benda bergerak berwujud atau cesi pengakuan hutang ya, pengalihan hutang ya. Untuk benda bergerak tidak berwujud hutang piutang. Constitutum possessorium adalah penyerahan suatu hak milik tanpa menyerahkan fisik benda yang bersangkutan. Tahap peralihan haknya ada perjanjian obligatoir, yaitu perjanjian utama yang karena adanya perjanjian pinjaman atau hutang piutang ini, maka ada jaminan fidusia dari pihak peminjam. Ya, yang bisa dibuat narik-narik di jalan, terus apa dari keputusan pengadilan itu dari fidusia ini. Tapi faktanya banyak pihak leasing itu tidak melakukan fidusia. Perjanjian kebendaan. Melalui perjanjian ini terjadi penyerahan hak milik atas benda yang bersangkutan dari debitur kepada kreditur, baik secara constitutum possessorium maupun secara cesi. Perjanjian pinjam pakai. Melalui perjanjian ini, maka benda objek fidusia yang hak miliknya sudah pindah kepada debitur, kepada kreditur. Berarti hak miliknya ini milik kreditur, milik leasing ya. Dipinjam pakaikan oleh kreditur kepada debitur. Sehingga benda tersebut seolah-olah masih berada di bawah kekuasaan debitur. Akta jaminan fidusia ini harus berupa akta notaris. Ya kan? Dengan selama ini kredit motor, kredit mobil kan tidak pernah di depan notaris. Pada notaris adalah suatu pihak atau suatu pejabat yang menuangkan keinginan para pihak dalam suatu akte. Dibuat dalam bahasa Indonesia dan berisi hal-hal yang perlu dijelaskan
seperti identitas penerima dan pemberi fidusia, data tentang perjanjian pokoknya, nilai hutang piutang terkait, benda yang dijaminkan serta besarnya nilai benda yang dijaminkan dengan syarat benda yang dijaminkan harus benda bergerak. Ini harus benda bergerak kalau fidusia. Baik berwujud maupun benda tidak terwujud. Ya, mungkin jenengan yang di Surabaya tanya, "Loh Pak, saya masukkan surat tanah saya itu loh, kok fidusia?" Iya, kalau surat ijo itu bukan hak tanggungan atau hipotek tapi fidusia. Karena itu kan tanahnya kan kita tanah sewa, tanah milik Pemkot. Oke. Mungkin apa saudara-saudara yang di Surabaya paham. Di luar Surabaya memang tidak ada. Jadi intinya hukum jaminan adalah ketentuan hukum yang mengatur hubungan hukum antara debitur dan kreditur sebagai akibat pembebanan suatu utang tertentu atau kredit dengan suatu jaminan benda atau orang tertentu. Baik, mungkin ada yang ditanyakan, masih ada sisa waktu sedikit. Oke, monggo. Tadi yang mau tanya, silakan. Ya, yang itu tadi Pak, ketika kita menggadaikan ya fidusia itu, terus kita kan kehilangan tanpa kita melakukan kesengajaan. Itu bisa dipidanakan atau tidak? Kalau hilang itu enggak, Pak. Itu kan bahkan kita dapat ganti malahan. Hilang, dirampok atau apapun kan ada asuransinya. Asuransinya kan TLO, Pak Kusnadi. Untuk motor itu kan TLO ya. Kalau untuk mobil itu kan kalau hilang kan termasuk TLO juga. Hilang dapat ganti. Nanti ya, memang yang nyelidiki pihak kepolisian memang. Jangan buat laporan, nanti ada pihak dari asuransi datang, nanti dikonfirmasi dari data di lapangan. Ya, setelah ada keputusan dari pihak appraisal asuransi ya, nanti keluar asuransi jenengan dan diganti biasanya, Pak Kusnadi. Iya, soalnya pernah melihat sendiri Pak kejadian seperti itu, tapi malah tidak dapat ganti. Tidak dapat ganti, tetap disuruh bayar malahan dari pihak ketiganya. Oh, itu biasanya kolektornya, Pak Gus. Ya, kolektornya kalau tidak bayar, kalau nggak salah itu kan karena dia memang dibiarkan ya, mau gimana lagi, sudah laporan, sudah melakukan sesuai prosedur intinya. Tapi malah dilayangkan surat somasi. Oh iya, kan masih somasi, belum laporan kepolisian. Gitu, somasi itu kan langkah awal sebelum ke arah langkah pidana. Iya Pak, nah itu kan yang menjadi kebingungan yang saya ketahui itu kan bingung di situ. Loh, saya ini sedang kena musibah, tapi kok malah disomasi gitu. Nah, hukumnya itu bagaimana seperti itu? Apakah bisa dilanjutkan ke ranah hukum atau tidak? Yang dimaksud itu saya yang kehilangan itu tadi Pak, yang kehilangan tapi tidak melakukannya secara sengaja. Itu malah dituntut oleh bank. Tapi insya Allah enggak sampai langkah hukum kok, Mas. Coba dengan lihat dari apa yang jenengan lihat itu sampai diproses ke pengadilan kan? Kan enggak, Pak. Kan cuma somasi aja nggih, sempat ditakut-takuti aja. Iya, belum sampai sih, Pak. Tapi kan namanya 3 orang, Pak. Orang paling enggak kan ya orang awam yang belum pernah mengerti hukum. Tapi ketika ada layangan somasi kan ada ketakutan pasti. Oh, enggak apa-apa. Ya mungkin dia tidak disetujui dari asuransi, itu mungkin hilangnya suratnya enggak ada, kunci serep dan kunci aslinya enggak ada. Itu kan otomatis ada unsur bahwa itu ada kong kali kong, sehingga asuransinya enggak terbit, Pak.
Tapi kejadian nyatanya itu ada, Pak. Bukti otentiknya itu jelas ada. Bahkan itu bukti itu ada rekaman CCTV gitu loh. Dan dia itu memang baru masuk rumah dan kejadiannya itu sebelum berangkat kerja malahan. Dia mau dipakai untuk kerja. Jadi itu Nah, yang di dia masalah. bisa menunjukkan STNK-nya enggak? STNK-nya masih ada enggak? STNK masih ada. Kuncinya masih ada. Lah, kunci serep yang nggak ada. Nah, itu loh salah satu yang asuransi tidak mengeluarkan itu. Kalau dua-dua kuncinya, kunci asli dan kunci serep ada, terus STNK ada, insya Allah biasanya keluar, Pak. Nah, itu kan ceritanya motor itu pernah pernah kehilangan kunci yang pertama. Kunci Oke, kan kedua. Yang pertama hilang. Yang kedua juga hilang. Akhirnya oke. manggil orang tukang kunci. Jadi kuncinya itu nggak asli. Oh iya. Itu dari apa? Dari pihak appraisal, dari pihak asuransi yang tidak mengeluarkan. Dia ragu, siapa tahu ada kong kali kong atau apa. Dan itu memang hadiah, Pak. Kecuali jenengan bisa membuktikan semua unsur terpenuhi, insya Allah keluar. Meskipun ada bukti otentik rekaman CCTV, Pak ya. Itu bukan bukti otentik, toh, Pak. Itu kan bisa diakal juga. Coba nanti sampean ngambil, minta kasih kuncinya, kan bisa juga, Pak. Tapi rekamannya jelas menggunakan kunci T, Pak. Loh iya, segala sesuatu sangat mungkin. Nah, dia tidak bisa menunjukkan, Pak. Tidak bisa menunjukkan di mana kunci aslinya. Itu kan sudah prosedur standar dari asuransi. Seandainya kunci itu ada dua-duanya, terus STNK ada, insya Allah keluar. Yang dialami ini STNK-nya masih ada. J. Ya itu ada salah satu syarat yang tidak terpenuhi, Pak. Nah, itu Ya, berarti gimana, Pak? Tetap kalau sampai bayar ke pidana, insya Allah enggak, Pak. Enggak sampai ke pidana. atau bagaimana, Pak? Dalam, Pak, Tetap bayar atau bagaimana? kalau jenengan enggak bayar, jenengan enggak akan mungkin sampai pidana. Cuma di blacklist saja, gitu aja. Monggo kerso, hidup ini pilihan. Kalau jenengan sudah enggak butuh utang lagi atau sudah ya enggak apa-apa. Ya, saya Mungkin lihat. di blacklist sama dia aja. Dengan laporan dari kepolisian, insya Allah jenengan ke tempat lain masih diberi, Pak. Ya udah Kalau paham, anu Pak. ya, G, itu kan ada laporan kepolisian bahwa itu benar-benar hilang, cuma memang syarat untuk cairnya asuransi tidak ketemu, tidak bisa cair, tidak apa-apa. Insya Allah nanti dapat ganti kok, Pak. Apa tidak dapat ganti, maksudnya dapat dengan masih bisa pinjam di tempat lain. Cuma di tempat itu aja dengan tidak bisa pinjam. Memang apa faktanya seperti itu. Kalau ada yang kurang jelas, mungkin dengan ditanyakan lewat WA, nggih. Ini waktunya sudah lebih, nanti ada kelas lain yang masuk. Oh, iya, iya, Pak. Terima Nggih, kasih, Pak. nggih, sami-sami matur nuwun. Terima kasih semua adik-adikku. Sukses selalu. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Oke, sami-sami matur nuwun.